Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Khairunisa, NIM 1805831. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Sitiung. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah keberhasilan pendidikan secara formal akan banyak ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar adalah salah satu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dirumuskan untuk pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran yang sistematis dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada guna kepentingan pengajaran. Nah, sedangkan di SMA Negeri 1 Sitiung masih banyak guru yang menggunakan pembelajaran klasikal, yaitu ceramah. Hal ini menyebabkan siswa kurang memperhatikan karena pembelajaran bersifat satu arah, yaitu guru ke murid. Padahal pembelajaran yang berhasil itu bersifat dua arah. Guru sebagai fasilitator harus mampu menyuguhkan pembelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan juga mencerdaskan. Berdasarkan permasalahan tersebut, menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan salah satu model pembelajaran aktif, menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dengan suasana kondusif kepada siswa yang memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan sosial, metode diskusi, serta peneliti agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama ada apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Sitiung. Yang kedua ada hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses mengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Sitiung. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Sitiung, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Sitiung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan tercapai dalam penelitian guna secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yaitunya, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi siswa, guru, sekolah, serta peneliti dalam mengembangkan proses belajar mengajar khususnya pelajaran sosiologi dalam memperbaiki kelemahan dalam proses belajar mengajar sosiologi. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, baik dalam hal bertanya maupun mengemukakan pendapat. Yang kedua, bagi guru, dapat membantu guru untuk melaksanakan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti
dan serta pembaca mengenai seberapa jauh peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Citiung. Selanjutnya, di bab 2, kajian teori, ada deskripsi teoritis. Yang pertama ada pengertian dari pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku yang berbeda, serta heterogen, di mana keberhasilan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Dengan demikian, setiap anggota kelompok itu akan mempunyai ketergantungan positif yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Nah, setiap individu akan saling membantu. Mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompoknya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada langkah yang dilakukan oleh guru adalah merancang program pembelajaran. Pada langkah ini, guru mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, yang selanjutnya ada langkah ketiga, di mana dalam melakukan observasi tersebut terhadap kegiatan siswa, guru harus mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok, baik dalam memahami materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan pernyataan yang bersifat teoritis, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sosiologi itu masih menggunakan metode ceramah. Dengan pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah ini kurang bisa merangsang keaktifan di kelas, sehingga siswa merasa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena dirasakan menjenuhkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakanlah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan sikap kreatif siswa melalui rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dihadapi tiap siswa. Nah, yang selanjutnya ada di bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana dalam metode penelitian tindakan kelas, masalah-masalah dalam pendidikan yang berkenaan dengan proses pendidikan dan hasil-hasil yang diperolehnya. Dalam Molong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam kata-kata dan bahasa-bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang ilmiah. Selanjutnya ada setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Citiung yang berlokasi di Kecamatan Citiung, Kabupaten Dharmasraya. Pemilihan lokasi ini di sekolah tersebut karena pelaksanaan pembelajaran sebagian besar itu menggunakan pembelajaran konvensional. Dilaksanakan pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran sosiologi. Kurikulum yang digunakan telah disesuaikan dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum 2013.
Di samping itu, karena SMA Negeri 1 Sitiung merupakan salah satu sekolah negeri yang mampu untuk berkompetensi dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Darmasraya tersebut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian ini ada data primer. Data primer itu diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian. Data hasil wawancara peneliti dicatat sebagai data primer yang kemudian diolah dalam bab hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder itu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder ini dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan untuk menunjang kelengkapan data penelitian. Itu meliputi, yaitu yang pertama ada sumber tertulis, di mana sumber tertulis itu digolongkan dalam sumber data sekunder, namun keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah. Dalam penelitian ini, sumber tertulis yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan aktivitas belajar dan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran aktif. Yang kedua ada foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif. Botgan dan Bicklin dalam Mulong 2006 itu menggolongkan dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Nah, dalam penelitian ini ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada metode observasi. Dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti perlu melibatkan panca indera berupa penglihatan dan pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui aktivitas siswa dan aktivitas guru selama proses pembelajaran melalui pengamatan secara langsung. Yang kedua ada metode wawancara. Peneliti berupaya untuk sebaik mungkin membaur dengan siswa agar dapat memperoleh jawaban-jawaban yang sebenar-benarnya saat dilakukan wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terbuka dengan guru mata pelajaran sosiologi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, ada metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, surat ledger, agenda, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang terakhir ada tingkat capaian. Tingkat capaian ini ada yang pertama pengumpulan. Dalam hal ini, peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlakukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan, serta melakukan pencatatan di lapangan. Yang kedua, ada reduksi data, di mana reduksi data itu adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membaur yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Yang terakhir ada penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat terwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian
Data tidak menyimpang dari pokok permasalahan, data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.